Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bang Jai Belajar Mancing. Kali ini saya bersama reseller atau marketing Esen Red Babon ya, Kang Kayat Subrata. Di kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya kepada Kang Kayat tentang esen-esen yang sedang fenomenal di bulan-bulan ini ya, atau di musim ini. Karena ada beberapa para subscriber kita yang bertanya bahwa esen apa sih yang cocok buat musim sekarang ini. Bahkan ada yang bertanya esen ini cocoknya di daerah mana. Atau mungkin ada yang bertanya, Kang, untuk daerah Lampung cocoknya pakai esen apa sih? Misalkan esen ini dimix dengan esen ini cocok atau enggak. Kemudian umpan yang seperti apa juga yang masuk dengan Esen Red Babon. Nah, ini banyak yang bertanya. Kemudian juga ada yang bertanya bahwa Esen Red Babon ini kandungannya apa aja sih? Wanginya seperti apa? Nah, kita akan kupas tuntas bersama marketingnya ya, bersama Kang Kayat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat Anda para pengguna Esen Red Babon. Nah, bagaimana Kang Kayat? Silakan. Ya, terima kasih Bang Jai sebagai yang punya channel ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Ya, mungkin di sini saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bang Jai. Ya, kita ngobrol santai aja Bang Jai. Ya, siap. Jadi memang ada beberapa varian terbaru dari Red Babon saat ini. Ya memang varian-varian ini sih sebenarnya sudah pernah ada. Tetapi di sini di-upgrade lagi, diperbaharui secara isinya ya. Jadi karena kenapa? Karena ada beberapa bahan yang memang varian-varian yang lawas itu sudah tidak diperjualkan lagi. Jadi kita selaku owner, ada owner yang mengatakan bahwa Papi Joni Brojo mengatakan bahwa jadi kita tetap variannya sama, tetapi dikasih embel-embel di belakangnya apa. Mungkin katakanlah seperti ini ya. Ini salah satu contoh ya. Ini melon kecombrang 2 ya, atau MK2 kita singkat. Ini sebenarnya varian lama ada melon kecombrang. Bahkan para master pengguna Esen Red Babon di berbagai wilayah ini sudah menjadi senjata andalan ya. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin banyak, tidak perlu saya sebutkan karena mungkin teman-teman di Facebook atau di grup Facebook Esen Red Babon ada yang pada komentar, MK ini melon kecombrang ini tidak pernah kalah ya. Jadi ya kalau bicara kita juara itu memang udah milik jelas ya. Tapi secara kapasitas atau secara kualitas esen ini sudah terbukti. Jadi mancing dimanapun nggak pernah tidak hasil gitu loh. Kalau bicara juara itu jelas itu milik ya. Itu hoki, memang ada hokinya. Tapi bicara hasil, kita ikan umpan itu udah dimakan. Bahkan ikan bisa datang ke lapak kita. Terkadang ya babon juga makan atau induk juga makan. Terkadang ya kalah di berat, kalah di timbangan. Total paling selisih 1-2 ekor ya jelas. Di situ memang ya milik kita yang belum beruntung ya. Di sini saya jelaskan, memang nggak perlu saya panjang lebar yang menjelaskan isinya, karena memang ini ada jadi free part juga ya, jadi rahasia dari si owner ya. Tentunya Papi Joni Brojo merahasiakan isinya apa saja, tapi kisi-kisinya ini melon dan kecombrang, dan ini kecombrangnya mixing ya. Dan kecombrang ini bukan kecombrang dari lokalan, ini kecombrangnya dari luaran sana ya, dan sudah di mixing. Dimixing dengan apa saja itu saya tidak ketahui karena ini adalah rahasia daripada owner ya. Jadi mohon maaf tidak bisa saya sebutkan mixingnya dengan apa saja. Artinya bahan baku pertama masih tetap ada gitu kan? Ada tetap ada. Kemudian dimix lagi dengan bahan baku tambahan lainnya betul. Jadi dalam artian itu kita upgrade lah. Di-upgrade. Jadi ini lebih cenderung di-upgrade. Jadi dari MK yang lama atau melon kecombrang yang sebelumnya, jadi ini sudah di-upgrade gitu loh. Lebih di-upgrade lah gitu bahasanya. Jadi ya memang sih kemarin sendiri ya, sebelumnya kita udah ada review ya di channel Bang Jai ini sebelumnya. Saya memang ini bukan tester lagi ya, memang gitu bahasa baru pertama kita coba MK2 ya.
memang sih bahasanya lebih cenderung mungkin saya tester. Ternyata ikan ramai dan ikan induk juga makanin banget, cocok gitu loh. Ya kebetulan sih memang kita di sini media umpannya saat ini yang kita gunakan, betulan ya kalau saya pribadi memang selalu menggunakan merek tertentu. Mohon maaf nih ya. Jadi saya sih selalu menggunakan merek umpan Susuda. Ini kebetulan yang sukun yang saya bawa ya. Mohon maaf nih, bukan berarti saya mengesampingkan merek-merek lain, umpan-umpan enggak. Jadi sebenarnya Eastern Red Babon ini ke merek umpan apapun masuk ya. Banyak umpan Aina, umpan Cangkurileng, umpan AFT, umpan Jabring, nah ya kan, umpan Walet dan umpan-umpan lainnya, baik itu secara merek label yang dijual bebas ataupun perorangan yang memang mereka punya sendiri, itu cocok sebenarnya. Hanya saja permasalahan yang harus kita jadikan apa ya, PR lah ya, PR itu memang kadang mencari dosis yang tepat dengan umpan itu. Satu itu, kedua dosis yang tepat dengan karakter kolam itu. Jadi memang kadang orang bertanya, saya lokasi di A, di B, di C. Sebenarnya tidak ada ketentuan atau karakter-karakter Eastern Red Babon yang khusus untuk daerah-daerah tertentu, tidak ada. Hanya saja kalau cuaca, betul. Cuaca itu dan kedalaman kolam, cuaca, ketebalan lumpur di kolam, itu sangat pengaruh. Kemana pengaruhnya? Ke dosis. Itu yang poin pentingnya. Jadi perlu diperhatikan, makanya ketika ada konsumen atau calon konsumen Red Babon bertanya via WA ke saya atau via inbox chatting, ya saya selalu menanya, Om lokasi di mana? Satu itu, kedua mancingnya apa? Mancing lomba harian atau galapung? Kenapa saya katakan itu? Mancing lomba harian atau paket lomba harian dengan galapung pasti ada perbedaan. Dari mana perbedaannya? Dari karakter ikan, jelas. Karakter lomba galapung itu ada ikan induk yang sudah jadi, artinya dia lebih sensitif terhadap, dominan terhadap aroma. Berarti dikatakan ikan induk yang sudah jadi itu mungkin pemancingan ini umurnya sudah lama gitu kan, seperti itu atau bagaimana gitu? Jadi umpan ikan induk udah jadi itu ikan induk yang sudah dia itu lebih cenderung ke seperti ikan yang sudah sering kena aroma. Gitu loh, seperti itu. Jadi hampir ikan induk ini bukan yang dadakan, ikan induk baru. Ya, kan kayak kita lomba harian ya. Umur pemancingan itu udah lama gitu udah lama. kan. Ikan itu pun udah lama di pemancingan itu. Jadi ikan induknya udah jadi. Jadi sering kena lepasin lagi, dan itu memang ada beberapa yang dilakukan oleh si yang punya kolam ya, entah itu dikasih cairan apa. Jadi si ikan itu udah kembali normal lagi, sembuh lagi. Beda dengan ikan induk yang dadakan. Ikan dadakan ceburin, beda lagi, itu namanya di paket lomba harian. Nah, berarti ini nanti kita nyetingnya di dosis ya, betul, kalau kayak gitu ya. Jadi perhatikan dosis. Dosis perhatikan. Kadang-kadang orang galapung dengan lomba harian dosisnya disamakan. Iya. Atau hasilnya jong Om, disenggol-senggol doang. Nah, ini sering poinnya. terjadi kayak gitu. Ini poinnya. Jadi perhatikan di dosis. Makanya saya sering katakan, tolong perhatikan di dosis. Jadi satu, kondisi amisan umpan juga diperhatikan. Ya. Misalkan kita beli umpan jadi nih, katakanlah seperti ini, beli umpan jadi nih. Mohon maaf ya, ini kebetulan saya bawa Susuda. Karakter amisan ini 8 amisan dalam. Tambah lagi amisan luar, misalkan deho atau yang kita katakan isinya tuna. Ya, tanpa minyak kita kasihnya ini. Ya. Ini sudah ekstra amis. Nah, otomatis secara dosis pun harus bisa ngimbangin umpan ini, amisan umpan. Jadi tidak bisa menggunakan dosis rendah. Beda dengan karakter, misalkan kita bikin umpan jadi, bikin umpan sendiri nih, ngeracik sendiri, hanya menggunakan jair dan tuna atau jair dengan salmon katakanlah. Tidak ada embel-embel amisan lain lagi. Itu pun akan berdampak terhadap atau berpengaruh terhadap dosis esen juga. Jadi pasti itu akan berpengaruh. Kalau misalkan ini 8 amisan, jadi 9 dengan amisan luar, menggunakan 6 tetes, katakanlah MK 6 tetes, MK 2. Belum tentu dengan umpan yang bikinan sendiri yang hanya amisannya jair atau salmon saja atau jair dengan salmon saja, ini menggunakan 6 tetes juga tidak sama. Itu poinnya. Satu itu. Kedua, kondisi kedalaman kolam. Ketiga, kondisi ketebalan lumpurnya. Misalkan kita kan nggak tahu lumpurnya berapa, nah kan bisa kelihatan.
Kita bisa kadang-kadang ya pemancing banyak juga caranya dicolok pakai ujung joran segala macam. Iya. Ketahuan kok kalau emang yang terus warna air kalau udah hijau pekat, hijaunya udah pekat nih, itu juga pakai dosis rendah nggak bakalan mau. Jadi otomatis dosis harus di up, lebih naik sedikit. Misal katakanlah saya pakai katakanlah yang saya review sebelumnya menggunakan MK2 ini 6 tetes ya. Ketika ketemu dengan kolam yang agak hijau pekat, berarti otomatis naik dosisnya. Dengan catatan tadi ya, perhatikan ini amisan umpannya. Misalkan tadi saya udah pakai 6 atau 6 tetes. Berarti kalau airnya pekat, lumpurnya lebih tebal, minimal main di 8 tetes per 100 gram umpan ini. Itu main single atau di mix biasanya seperti itu? Saat ini sih kita coba main single ya. Sebenarnya terus terang, dan ini perlu dicatat juga buat para konsumen atau calon konsumen Red Babon. Semua varian Red Babon itu karakternya semua bisa main single, bisa main tunggal. Kenapa saat ini banyak yang menggunakan mix 2 atau 3 varian? Itu sebenarnya kreasi dari pemancing itu sendiri. Jadi begini, sejarahnya mungkin yang saya ketahui dari pemancing itu begini. Saat ini kan penjualan Red Babon udah di mana-mana ya. Mungkin di satu kolam ini sudah pakai Red Babon hadap-hadapan, entah samping-sampingan, lapak sebelah kiri kanan, lapak depan kita, mungkin bahkan satu kolam itu udah 70 atau 50% udah menggunakan Red Babon. Oleh karena itu, si kreasi pemancing nih, gue pengen lebih beda nih daripada yang lain. Dia pakai satu Red Babon, dia pakai satu Red Babon. Lapak gua pakai 3 Red Babon atau 2 Red Babon. Otomatis dari aroma kita lebih daripada yang satu varian tadi. Itu poinnya. Jadi jangan jadikan mindset bahwa Red Babon harus mix 2 varian. Tidak. Ya. Tidak perlu. Berarti dosis misalkan gini. Ada seorang pemancing bertanya, "Bang, ini dosisnya berapa?" gitu. Kemudian dia menggunakan dosis misalkan 3 untuk MK2 misalkan, kemudian 8 buat varian Esen yang lainnya. Kemudian tiba-tiba dia laporan, "Bang, kok Zong pakai dosis ini?" Ya artinya dosis itu bukan sebuah ketetapan ya dari kita, ini berdasarkan kreasi daripada para pengguna Esen yang Red Babon gitu. Satu kreasi, 2 dikondisikan. Tadi yang saya katakan kisi-kisi tadi, kondisinya dengan amisan umpan ya, dengan karakter warna air makin hijau pekat, hijau bening, coklat, terus kedalaman air, ketebalan lumpur, itu sangat berpengaruh terhadap dosis. Makanya saya katakan dengan kolam yang satu lokasi saja, katakanlah misalkan di satu desa atau satu RT, satu ke RT itu ada 2 pemancingan, ya ada 2 pemancingan, hanya selisih berapa puluh kilometer misalkan, itu dosis tidak akan sama. Apalagi udah yang berjauhan lokasinya, misalkan katakanlah antara Bekasi, Purwakarta, Subang, Lampung dan terus Jambi ke sana. Semakin jauh kita tidak bisa menentukan dosisnya berapa yang tepat, tetapi feeling pemancing tetap di situ dibutuhkan. Dan kisi-kisi ini perlu kita perhatikan. Misalkan kita sudah ketemu nih di 6 tetes. Nah, tinggal tanya aja, "Om, 6 tetes kedalaman kolam berapa?" Ya, saya kemarin rata-rata di 100 sampai 120 cm kedalaman. Warna air hijau bening, umpannya kita ekstra amis ya, menggunakan 6 tetes. Yang terjadi apa? Ikan rame dan ikan induk makan. Di situ apa artinya? Berarti dosis ini sudah cocok. Itu. Nah, ketika hanya misalkan tadi bicara di Galapung, senggol-senggol doang atau ya cuma disentuh-sentuh doang, itu harus diperbaiki apa? Kita mainkan dosis terlebih dahulu. Karena tadi ikan induk itu udah jadi, otomatis secara sensitivitas, secara penciumannya itu udah beda dengan ikan yang baru. Berarti ya boleh jadi begini ya, ketika kita main Galapung misalkan di empang A gitu, dengan kondisi air seperti pekat hijau katakanlah seperti itu. Dosis yang kita gunakan itu tentunya akan berbeda kan dengan empan yang lain yang kita contoh kondisi airnya coklat atau bagaimana, mungkin akan berbeda gitu ya. Betul, pasti itu sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya terus terang kalau pemancingan Galapung itu pasti nggak ada yang hijau airnya. Udah pasti itu adanya coklat keruh atau coklat bening. Karena kenapa? Itu lumpurnya kan ke aduk terus sama ikan induk.
Semakin banyak induk yang di kolam itu pasti warnanya tidak akan hijau. Pasti warna airnya kecoklatan. Entah itu coklat keruh atau coklat bening. Itu poinnya. Yang pasti kalau main galapung itu lebih sulit menurut saya. Karena di situ ada 2 target ikan. 1, target ikan rame. 2, target ikan induk. Iya. Dan induk dan 2 karakter ikan ini berbeda. Karakter ikan rame lebih cenderung ke amisan atau protein. Ya. Dia lebih sensitif terhadap protein itu. Sementara ikan induk lebih sensitif terhadap aroma. Nah, di situ kehebatannya pemain galapung itu yang saya salutkan. Teman-teman yang udah sering juara di galapung, saya salut. Pribadi saya sendiri memang terus terang, ya mohon maaf, saya masih belajar mancing ya. Jadi ya galapung saya terus terang belum pernah sama sekali mancing di galapung. Tapi berbagai laporan dari teman-teman pemancing itu selalu melaporkan hasilnya ya. Paling dominan, paling inti daripada galapung, teman-teman konsumen bagi yang baru ataupun sudah lama menjadi konsumen galapung, minimal intinya punya ini ya. Apa Deo Plus? Punya Deo Plus terlebih dahulu. Ini poinnya. Poin pentingnya ini dulu. Main galapung minimal punya ini dulu. Misalkan saya belum bisa beli 2 1, mau beli 2, beli 1 dulu ini. Poin pentingnya ini dulu. Berarti dia bisa main single ya, Deo Plus. Semua varian Red Babon tuh bisa main single. Semua varian Red Babon. Sebenarnya ini bisa single, bisa. Oh, iya. Tidak sedikit juga yang laporan ke saya juaranya rata-rata menggunakan ini single. Oh iya. Bahkan mereka mengatakan pakai 8 tetes botol yang 15 mili ya, botol vape itu yang mengatakan hanya 8 tetes per 100 gram. Nah, ini kita kan nggak tahu nih apa umpan yang dia gunakan. Nah, ini harus kita sikapi. Jadi, oke lah, karakter kita coba buat amis dulu. Awal main 8 tetes botol kecil. Nah, antara botol vape yang 15 mili dengan botol yang besar ini, dosisnya beda sedikit, ya. Jadi, kalau saya katakan dosis ini misalkan 5 tetes, ya, 5 tetes, itu botol vape itu atau botol yang 15 mili, botol kecil itu dilebihkan 3 tetes, plus 3 tetes, ya. Jadi, bukan dikali lipat atau 2 kali lipatnya, bukan. Hanya dilebihkan 3 tetes. Katakanlah ini 5 tetes sudah ketemu nih. Ketika kita menggunakan botol yang kecil itu 15 milian, berarti jadinya 8 tetes. Kalau ini ketemu 8 tetes, berarti yang kecil itu 11 tetes. Tuh poin pentingnya. Jadi teman-teman yang satu itu, kedua, ini Deo Plus ini kan paling banyak isinya. Secara mixing di dalamnya paling banyak ini. Jadi sebelum digunakan ataupun sebelum dipindahkan ke botol yang kecil itu, pastikan dikocok terlebih dahulu. Ya paling minim di 5-10 menit deh. Ya, baru kita tuangkan ke botol-botol kecil. Itu alasannya kenapa Kang kayak terus diaduk terlebih dahulu? Karena ini kapasitas isinya ini lebih banyak variannya. Oh gitu. Varian di dalam ini lebih banyak. Jadi beda dengan varian anggaplah MK. Ini melon kecombrang ya. Ini anggaplah variannya cuma 10, misalkan isinya dalamnya dioplos 10 varian dijadiin satu di sini. Kalau ini itu bisa 20 bahkan 30 varian di dalamnya. Makanya kenapa dari segi harga ini paling beda. Karena itu tadi, ini variannya paling beda dan secara isi pun paling banyak ini secara mixingannya. Dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi inti di sini adalah ini varian yang paling spesial di Red Babon, tetapi saya pastikan bukan ini yang paling bagus. Ini kadang mindsetnya harus kita rubah. Ini paling mahal pasti paling bagus. Begitu beli tidak masuk, belum ketemu dosis, ribut, menyalahkan, enggak, bukan seperti itu. Jadi ini varian memang paling banyak isi di dalamnya, ya. Dan ini paling netral ke semua varian Red Babon masuk, ya. Sekarang yang lagi hit-hitnya ya, nih DU Gulali masuk, ya. Ini wilayahnya paling sering masuk di wilayah Subang, Purwakarta, ya. Terus DU dengan cengkeh, nih DU plus dengan cengkeh juga sama. Wilayah Karawang, Cikampek, Purwakarta, Subang, ini bagus reportnya, ya. Terus DU plus kopi susu, nih ini juga luar biasa, masuk di segala wilayah, ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Jadi sebenarnya tidak ada esen yang cocok di satu wilayah. Tidak, patokannya bukan itu. Patokannya tadi, ya, karakter umpan,
karakter warna air, kedalaman lumpur juga, ketebalan lumpur itu pengaruh. Yang terakhir masalah tadi antara indukan yang udah jadi atau indukan semi. Indukan semi itu yang baru diturunkan, induk-induk baru, ikan-ikan baru. Itu karakternya bersama dengan ikan rame. Jadi pada dasarnya Esen ini di semua daerah pun bisa. Masuk, kan? betul. Hanya tinggal kita sebagai pemancing teliti gitu kan. Wah, ini empangnya ternyata ikannya ikan-ikan baru, misalkan main galapung nih. Betul. Emasnya emas-emas baru, bukan emas-emas yang udah jadi gitu babonnya. Betul. Ya, Feeling. kan kita feelingnya bermain di situ. Betul. Dosisnya harus sekian, lebih tinggi gitu kan atau bagaimana. Dan karakter umpan juga harus perhatikan. Amisannya perlu perhatikan. Jadi semakin amis umpan, karakter kita makin amis, otomatis secara dosis juga pasti lebih tinggi karena mengimbangi karakter umpan tadi. Tapi nggak ada istilah overdosis ya untuk Esen ini. Untuk selama ini sebenarnya nggak ada overdosis, nggak ada. Hanya saja kadang orang lebih cenderung ke mindsetnya sih. Pola pikirnya kadang-kadang, wah ini kebanyakan OD nih, ikan cuma merepes doang. Padahal merepes doang itu ada dua kemungkinan. Satu memang ikannya ikan galau, jadi dia udah naik ya dari ke dasar air, udah setengah air, istilah kasar itu setengah air, istilah para pemancingnya udah setengah air ikannya. Atau memang kondisi pH air juga bermasalah. Jadi kita tidak serta-merta langsung menyalahkan Esen, enggak ya. Selama karakter umpan kita paham, dosis kita udah feeling kita dosisnya udah masuk, aman. Intinya catatannya begini, ketika umpan kita sudah dimakan, ikan juga datang terus, itu jangan sekali-kali kita mainkan dosis dulu. Tahan aja dosis itu. Cenderung bahkan kalau ketika misalkan ikan udah masuk, udah terus-terusan datang nih, kita tidak perlu lagi menuangkan umpan yang ada esennya. Tinggal kita buatkan umpan yang polos. Misalkan kita 3 mata kail nih, satunya yang isi esen, 2-nya yang polos. Karena semakin banyak aroma di situ yang tertinggal, karena umpan itu kan begitu digentak, makan satu, yang 2 tertinggal di bawah, di dasar kolam. Dan itu akan aromanya terus makin banyak. Jadi ini sekedar masukan aja dan pengalaman hasil sharing dari para master mancing yang sering juara dalam hal lomba mancing. Ya karena saya kan memang baru gitu, jadi saya sering banyak bertanya sama para senior dan mereka mengatakan ketika ikan udah masuk ke lapak kita, umpan kita udah cocok, tinggal dirubah. Yang pakai esen satu, yang dua umpan tanpa esen, polos 2 1, jadi 2-1 atau 1-2, 1 esen 2-nya polos. Udah tinggal jalan aja ke titik yang tepat itu yang sudah ada ikannya. Nah, lalu di sini juga akan saya terangkan lagi, informasikan lagi, kita ada varian terbaru selain MK2, kita ada varian Honje. Ini Honje ya. Honje sebenarnya dengan kecombrang itu hampir sama. Bedanya apa? Honje itu lokal kita. Kalau kecombrang itu dari sana seberang. Sebenarnya karakternya hampir sama ini, antara MK dan Honje ini hampir sama. Ya. Ini hampir sama karakternya. Jadi untuk ikan ramai dan ikan induk masuk. Bisa, ini juga sama, bisa, ya. Dan tadi dari awal sudah kita katakan berkali-kali bahwa sudah kita tekankan semua varian Esen Red Babon itu masuk di ikan ramai dan ikan induk dan main single pun masuk. Itu. Jadi mixing 2-3 varian, 2 varian itu adalah kreasi dari pemancing sebenarnya yang jadi kita buat iklan atau secara informasi ke para pemancing supaya lebih maksimal hasilnya. Alangkah baiknya di mixing 2 varian. Itu poinnya. Kadang ada yang bertanya juga, Bang, itu Esen Red Babon kalau buat pelet coklat masuk nggak sih? Misalkan ada yang mau main mancing harian, kadang-kadang kan ada yang susah juga, mereka rata-rata pakai pelet coklat atau G2. Itu kira-kira masuk nggak sih kalau buat pelet? Nah ini kita perlu sikapi dulu. Yang G2 itu atau pelet-pelet yang sudah jadi, terutama mohon maaf ya ini kita menyebutkan merek G2 katakanlah, itu kan udah oplosan. Itu udah oplosan, jadi itu umpan udah oplosan, umpan jadi juga. Nah ketika kita seduh terus kita aduk menggunakan air lalu jadi umpan, nah kita kurang tahu tuh karakter itu sudah ada esennya apa belum di dalamnya itu. Ketika sudah ada pasti agak susah masuk untuk esen ini, Esen Red Babon. Tapi ya kalau namanya berusaha kenapa tidak ya, karena itu karakternya lebih cenderung dominan ke pelet,
dan karakternya pasti itu lebih amis. Karakternya, ya saran pastinya dosis ada berbeda dibandingkan dengan umpan putih, umpan kuning. Ya lebih tinggi sedikit dosisnya. Oh iya. Itu poinnya. Makanya berarti pada intinya bisa dicoba dengan media umpan pelet, tetapi untuk dosis mungkin bisa ditambah lebih tinggi lagi karena karakter pelet yang sering dipakai itu amisnya tinggi banget itu. Betul, ya karakter betul. Amisnya ya. Betul. Jadi lebih amis. Nah ini perlu kita sikapi juga. Jadi kadang ada sih konsumen mungkin yang baru juga atau memang mancingnya sudah lama tapi belum pernah menggunakan SN. Tahu-tahu tiba-tiba menggunakan SN nih, kaget, dia belum tahu takaran sebagainya ini. Iya, kita harus coba kita bimbing, kita seling sharing. Alhamdulillah sih rata-rata yang awalnya tidak menemukan yang dosis yang tepat, kita coba bimbing, sharing, ya samalah kita sharing lah ya. Saya tidak mengajarkan, tapi kita sharing. Artinya, apa yang pengalaman dari teman-teman para senior mancing yang diinformasikan ke saya, mereka sudah mendapatkan hasil, ya saya sampaikan ke teman-teman atau ke para konsumen yang belum mendapatkan hasil. Itu sebagai sharing aja, saran-saran pasti saya sampaikan. Artinya, tidak ada patokan sih untuk kita menjadi juara dengan SN apapun. Tetapi, itu kalau juara kembali ke milik. Minimal, red babon ini sih jarang boncos, lalu masuk. Dalam artian dimakan ikan. Itu sih poinnya ya. Jadi ya kalaupun memang belum dimakan sama sekali, ini berarti ada PR di sana. Berarti harus terus berkreasi ya. Artinya itu kadang kita jangan langsung ujuk-ujuk mengambil kesimpulan lah. Betul. Wah, gue beli DU plus nih. Jong. Nah, ini kadang-kadang kita harus gali lagi. Jongnya mungkin seperti apa? Karakter umpan kitanya mungkin yang bermasalah. Betul, gitu betul, kan. betul. Kemudian dosisnya juga kita belum tahu takarannya berapa. Jadi buat kawan-kawan para pengguna SN Red Babon, terutama untuk yang baru menggunakan SN Red Babon, kawan-kawan bisa langsung konsultasi ya dengan Kang Kayat. Nanti nomornya ada di sini, bisa bertanya-tanya sepuasnya lah. Bagaimana dengan dosis, kemudian bagaimana dengan umpannya. Dengan umpan 100 gram dosis SN-nya harus berapa tetes sih? Nah itu kadang-kadang kan berpengaruh juga di situ ya Kang Kayat ya. Betul. Betul, pasti akan saya tanyakan kisi-kisi mancingnya di mana. Artinya kedalaman kolamnya berapa. Terus karakter umpan yang digunakan apa. Itu paling saya bertanya itu aja. Karena itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap dosis. Itu poinnya. Jadi yang poin penting tadi, galapung atau lomba harian. Itu harus perhatikan banget. Banyak yang konsultasi, "Bang, ini saya mancing jong terus nih pakai red babon apa gitu, varian apa." Waduh, saya kan juga kaget. Begitu saya tanya, lokasi di mana Om? Wilayah A. Mainnya di apa? Galapung. Main berapa tetes? Baru 5 sampai 10 tetes. Waduh. 5 sampai 10 tetes, karakter umpan saya yang nggak ketahui, ya kan? Terus juga kedalaman kolam berapa, kedalaman lumpur berapa. Yang pasti saya hanya memberikan kisi-kisi atau gambaran saja. Coba Om main di atas 10 itu. Cari di antara 10 sampai 15 tetes. Tadi kadang-kadang konsultasi yang pada kurang maksimal itu di botol-botol yang kecil itu. Tadi saya katakan dari awal, botol besar ini atau 30 mili ini dengan botol yang kecil 15 milian atau 10 mili itu dosisnya ada sedikit perbedaan. Itu harus diperhatikan ya. Apalagi main galapung. Saya udah main 10 tetes padahal botolnya botol kecil. Botol kecil tadi saya katakan normalnya berarti ini plus 3. Kalau 10 berarti baru 7 dong botol ini. Galapung botol ini aja kadang-kadang di 8 sampai 10 tetes baru ketemu. Botol ini berarti kalau botol kecil sekitar 13 sampai 15 tetes per 100 gram. Itu ada yang enggak aman. Karena galapung itu bicara tadi, ikannya udah ikan induk jadi. Udah sensitif terhadap aroma. Jadi kalau misalkan aroma kita kalah sama kiri kanan kita atau depan kita, ya otomatis kita nggak dirilis lah, ditinggalin sama ikan tersebut gitu loh. Cuman kalau ikan ramai sih biasanya udah makan. Hanya saja kan tahu sendiri lah kalau di galapung nominal paling besar itu hadiahnya ya di induknya itu, bukan di totalnya. Itu makanya rata-rata pemain galapung ngejarnya indukan. Nah kalau untuk daerah-daerah Bekasi nih, ya itu varian SN Red Babon apa sih yang paling banyak dipakai untuk daerah Bekasi gitu? Bekasi sih sangat banyak ya yang masuk. Bekasi ya saya terus terang aja,
Bekasi itu kalau kita bicara basisnya, hampir basis penggunaan red babon terbanyak ya. Bekasi, Cikarang, Kerawang, Purwakarta, Subang, kesana ke barat sedikit, mulai ke DKI Jakarta, Tangerang, Depok, itu basis penggunaan red babon terbanyak ya. Tapi Bekasi ini paling banyak. Bekasi. Jadi Bekasi paling utama DU Plus sudah pasti masuk. Di wilayah manapun DU Plus sudah masuk Bekasi ya. Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Timur. Ya, Bekasi Selatan masuk ya. Cikarang juga sama. Nah, lalu berikutnya apa yang saat ini lebih cenderung masuk di segala wilayah Bekasi? Cengkeh, Gulali. Ini masuk ya. Ini varian 3 varian tadi ya. Ini DU++, Cengkeh dan Gulali. Ini di Bekasi juga jalan banget ini. Sering yang saya share Juara itu nggak jauh dari situ variannya. Tapi jangan salah, albino juga masuk ya. Terus DU biasa, ini DU biasa. DU biasa dan SG++. Ini juga nggak pernah kalah di Kabupaten Bekasi. Terus MK, Honje masuk di Bekasi. Pisbon, pisang Ambon merah di Bekasi juga masuk. Pertama di Bekasi masuk. Ya, kopi susu Bekasi masuk. Jadi paprika Bekasi masuk. Jadi kalau kita bicara basis Bekasi, lebih dari 10 varian, hampir mendekati 20 varian red babon masuk di wilayah Bekasi. Jadi tinggal feelingnya aja mau pakai yang mana. Itu poinnya. Tapi yang cenderung sering masuk, yang sering banget muncul DU Cengkeh, DU Gulali paling sering masuk. Nah, jadi buat kawan-kawan angler ya, untuk para pemula terutama yang baru menggunakan SN red babon, ketika Anda merasa bingung gitu, ini gue pantasnya di mix dengan apa sih SN ini gitu kan. Misalkan punya Pisbon merah misalkan, ini cocoknya dengan apa sih gitu untuk daerah Bekasi misalkan. Nanti bisa tanya-tanya langsung ke Kang Kayat ya, biar lebih jelas gitu. Sekaligus menanyakan tentang takarannya harus berapa gitu. Tapi pada intinya ya untuk DU++ tadi, DU++. Ini kalau untuk botol 35 ml berarti dia dosisnya selalu di bawah yang betul, di bawah yang botol pape atau di bawah botol varian-varian lainnya. Betul. Katakanlah misalkan dari cengkeh, kita ini DU cengkeh nih. Betul. Per 100 gram DU-nya 3 tetes, DU++-nya cengkehnya di 6 tetes. Minimal 6 tetes, 7 tetes boleh. Tergantung tadi karakter amisan umpan, kedalaman kolam. Mau langsung 10 juga boleh. Ya, seperti yang review kita kemarin yang juara total. Ininya per 100 gram hanya 3 tetes. Ininya 10 tetes cengkehnya. Yang menggunakan umpan susuda juga yang kita review sebelumnya, yang juara total, faktanya jalan. Jadi juara total. Artinya dengan 10 per 100 gram ini 3, ini 10, belum jaminan juga dia bisa menarik induk. Malah kasih lari ke total. Karena apa? Kedalaman kolam pengaruh. Ini juga amisan umpan ngaruh. Tuh poinnya. Jadi ya kembali sih kalau saya tetap katakan kembali ke feeling pemancing juga. Tetapi kisi-kisi dasarnya atau dosis-dosis dasarnya kita bantu dari awal. Tetapi pada saat bermancing, pada saat udah di lapangan, ya kita tetap sesuai dengan feeling. Di mana datangnya ikan, di mana makannya ikan. Nah ini biasanya sih rata-rata kalau pemancing-pemancing udah senior sih ngerti. Tapi kalau untuk yang masih pemula, yang pastinya itu perlu perhatikan juga kadar protein. Ketika misalkan begini, umul nih baru ngetrik sekali 2 kali, trik-trik, nggak terus, nggak dilanjut, itu jangan ujuk-ujuk kita langsung dosis SN dinaikin dulu. Kita coba perbaiki dulu karakter umpannya, amisannya apa. Berarti kadar, karena yang ya ini yang pengetahuan saya ya secara teoritis,
Dia sepertiga di mulut ikan mas itu adalah sensor protein. Jadi begitu nyentuh, nyentuh nih, nyentuh di mulut ikan sepertiga ujung paling depan, itu udah kedetek tuh proteinnya itu cocok nggak buat tubuh dia. Makanya suka ada trik-trik 2 kali dilepasin, ditinggalin. Bisa jadi itu. Apa ngakalinnya? Jangan ujung-ujung kesen dulu. Kita makanya selalu bawa Sunbel atau Deho. Ya kita nyebutkan merek ya. Emang ini faktanya rata-rata menggunakan itu amisannya. Jadi kamuflase apa itu buat kamuflase protein di umpan kita. Jadi begitu disentuh, cocok nih proteinnya menurut sensor mulut dia, langsung ditelan, ngetik 2 kali, tep lep, langsung. Tuh poinnya. Jadi tetapi Kadang ada yang tik nggak nerus gitu kan. Iya. Jadi itu. itu bisa jadi karakter umpan kita secara proteinnya, kadar proteinnya menurut ikan itu kurang. Jadi kamuflase kita gunakan lagi, kamuflase protein apa? Umpan kita lumurin lagi dengan Deho 1 sendok, diaduk lagi sampai kali umpan yang itu. Udah mancing lagi, jangan menggunakan main esen dulu. Lihat seperti apa karakter makannya nanti. Itu poinnya yang itu sedikit berbagi. Cuman di situ menurut saya yang masih PAUD. Tapi dan itu fakta itu sih memang selalu jalan. Iya. Kadang muter doang ikan nih ngumpul, tapi kurang kesut. Nah itu baru dosis kita mainkan. Bukan ode. Pernah ada yang konsultasi dari Subang sana. Dari Subang ya. Ini Kang, ikan mulek doang muter ngepul. Terus tapi nyenggol dikit kabur. Saya bilang coba tambah dosis sedikit, 2 atau 3 tetes. Nah kebetulan waktu itu beliau menggunakan DO Gulali. DO Gulali ini menggunakan ini. Beliau udah nyeting di per 100 gram itu 36. 3 tetes ini, 6 tetesnya Gulali. Awalnya 5 malah. Saya bilang coba gulalinya dicas lagi. Cas 2 Tambah tetes. lagi gitu, Iya, dicas 2 dosisnya. tetes lagi dosis dari awal. Gulali DU-nya, DU di up jangan. Gulalinya dulu. Langsung dicas lagi 2 tetes dari 5 menjadi 7. Langsung lep, trik, lep, trik. Akhirnya juara total. Berarti bukan ode dong. Iya. Nah, itu. Jadi, memang beliau terus terang pada saat mancing itu langsung telepon konsultasi. Saya langsung tembak begitu, alhamdulillah. Hasil akhirnya dia juara total. Itu poinnya. Jadi ya kadang kita nggak ngambil kesimpulannya suka salah juga. Persepsi pemancing kadang salah. Ikan udah muter doang nih, ngerupus doang banyak. Menurut kita anggapan kita OD. Padahal belum tentu itu OD. Kurang tertarik karena jadi ikan udah mencium nih aroma esen ini, tetapi dia belum sampai ke sumber. Sumbernya di mana? Ada di umpan kita sumber aroma ini. Berarti kurang apa? Kurang dalam sedikit, kurang ketarik apa? Kurang kuat aromanya. Tambahin sedikit. Tapi pastikan dulu, jangan ujuk-ujuk DU plus yang harus naik. Pastikan yang dopingannya dulu yang lain. Misalkan mixing begini DU gulali, gulalinya dulu yang naik. Jangan langsung DU yang naik. Itu poinnya. Jadi Nah, kadang kan ada yang mancing begini. Kang, ini ikan rame gitu kan. Kira-kira dosisnya harus bagaimana? Kemudian ada yang lain juga. Kang, ini ikannya kalau harian nih atau lomba, ikannya ada yang sekilo 2, ada yang sekilo gede, sekilo 3, artinya kan ikan besar itu ya. Kadang-kadang kalau kita dengan dosis rendah, ikan besar ini kadang sulit makan gitu kan. Itu kira-kira gimana Kang Kayatnya? kalau dilihat dari tadi saya katakan tadi dari awal, tetap walaupun ikan sekilo 2, sekilo 3, sekilo 1 itu masih ikan baru. Karena ikan baru dicemplungin kan, ikan baru. Dan karakter ikan baru pastinya tidak terlalu membutuhkan dosis yang terlalu tinggi atau tidak terlalu ngejar aroma. Pastinya dia akan lebih dominan terhadap protein tadi. Tetapi tetap pastinya aroma kita tetap harus di-up sedikit dari ikan-ikan, misalkan anggaplah sekilo 3, sekilo 4, sekilo 5 dengan ikan sekilo 2, sekilo 1 itu pasti ada perbedaan. Tinggal di-up sedikit dan lebih sedikit. Jadi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu, misalkan begini. Katakanlah udah masuk di 36 atau di 35. Ketika ikannya makin besar-besar, otomatis kita main aroma sedikit. Tinggal naikin, dicas lagi sedikit. Entah itu DU-nya atau gulalinya, itu yang pasti kita harus salah satu yang harus naik dulu. Jangan ujuk-ujuk DU-nya yang naik. Di-up lagi 2 tetes dari normal. Udah aman, itu aja dulu diaduk lagi. Nah, ketika misalkan kita udah terlanjur aroma di umpan udah terlalu menyengat nih, ini terlalu tinggi. Cara menurunkannya sebenarnya mudah. Tinggal tambahin amisan.
deho atau sunbel, atau kita punya umpan murni setengah gendul aja masukin lagi, otomatis dong dosisnya sebenarnya jadi turun. Kadang orang bingung, ini udah terlalu banyak nih jadinya dosis kita, tinggal tambahin aja umpan murni setengah gendul umpan murni, atau tambahin lagi amisan setengah kaleng kek atau 2 sendok kek deho, itu udah dosis esen tuh udah turun lagi otomatis. Seperti itu. Tinggal gitu aja. Oke kawan-kawan, Intinya. jadi itu pada intinya untuk kesempatan hari ini Kang Kayat sudah menjelaskan panjang lebar. Pada intinya esen red babon ini mau di daerah manapun masuk. Mau di empang seperti apa, kemudian warna air seperti apa, kedalaman seperti apa, kepekatannya bagaimana, pada intinya masuk. Tinggal bagaimana feeling kita, kemudian kebiasaan kita juga, karena untuk dosis sendiri itu bukan merupakan ketetapan dari pembuat esen itu sendiri ya. Betul. Karena itu berdasarkan pengalaman dari para pemancing yang sudah kawakan lah. Mereka punya takaran tersendiri. Ketika takarannya masuk, akhirnya mereka menggunakan takaran itu secara kontinu, dan di-share lah di grup mancing esen red babon bahwa dengan takaran sekian kita bisa mendapatkan cuan. Jadi seperti itu bosku. Ya mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Kang Kayat tadi bisa bermanfaat buat para pemancing. Amin. Bukannya kita menggurui atau apapun, hanya ini adalah rekomendasi saja dari kita bahwa esen red babon pada intinya masuk ke semua jenis empang. Kemudian tadi juga dikatakan umpannya harus seperti apa, itu sudah dijelaskan semuanya. Dan kalau ada yang kurang jelas, silahkan bisa bertanya langsung ke Kang Kayat. Nah buat rekan-rekan yang mau beli esen juga, bisa silahkan kunjungi marketplace kami di Shopee, atau mungkin bisa langsung juga ke Kang Kayat. Ada Facebooknya juga, nanti kita cantumkan. Saya kira itu, terima kasih banyak. Mungkin Kang Kayat ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, cukup sekian dari kami. Yang mudah-mudahan semua para pelanggan esen red babon dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi, selalu disehatkan. Amin. Ya, apalagi momen ini bulan Ramadan, ya mudah-mudahan lah kita semua dikuatkan, ya. Amin. Dan semua pahala yang kita apapun yang kita lakukan semua berpahala. Amin. Ya, Amin. dan pahalanya dilipat gandakan. Ini itu aja sih, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Amin. Oke, jadi itu saja kawan-kawan. Jangan lupa ya, di bulan Ramadan ini semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berpuasa. Dan puasanya lulus dari pagi sampai maghrib. Kalaupun di empang ada yang ngerokok, ada yang ngopi, ya kita mah jangan tergoda lah. Amin, Ya, amin. mudah-mudahan puasa kita sampai Lebaran nanti, sampai mencapai hari kemenangan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.